Alas tuam, murka, tawa carata dukam, ni. Welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan menceritakan alur film horor terbaru Korea berjudul The Egg Knight. Film ini sendiri menceritakan perjalanan seorang monster yang akan membuka pintu neraka ke bumi, yang mana sang Buddha akhirnya menghentikan dan menyegel dua bola mata monster itu ke dalam dua peti sarira. Mata itu menjadi sumber kekuatan sang monster, di mana mata merah disembunyikan di ujung barat bumi dan mata hitam disembunyikan di ujung timur. Namun sebuah legenda mengatakan bahwa suatu saat nanti mata merah itu akan bangkit lalu menggunakan 7 tubuh manusia untuk menemukan mata hitam, lalu membawa semua penderitaan neraka ke bumi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Film dimulai di tahun 2005. Di sebuah gurun yang tandus, di sini kita diperkenalkan seorang profesor bernama Kim. Kim berambisi untuk membuktikan legenda peti sarira. Hingga akhirnya dia dapat menemukan salah satu dari dua peti tersebut. Peti itu berisi sang mata merah. Scene berpindah ke 14 tahun kemudian, di Gunung Bok, Provinsi Gwangju. Terlihat dua orang biksu menjaga kuil di atas gunung. Dia adalah Seong Seok bersama dengan gurunya. Seong merupakan biksu yang taat. Dia telah melakukan puasa diam selama 2 tahun. Scene berganti ke Profesor Kim, di mana telah menemukan peti sarira. Dirinya dituding telah memalsukan penemuannya itu, hingga membuatnya depresi. Di malam gerhana bulan, ia akan membuktikan bahwa tudingan itu salah. Dengan menggunakan 6 darah manusia berserta dengan darahnya, Kim membacakan mantra dan tepat jam 12 malam sang mata merah pun kini telah bangkit. Dan bencana selama 8 hari pun akan terjadi. Di scene lain, Seong diminta gurunya ke sebuah ruangan, yang mana sang guru kembali mengingatkan Seong tentang kebangkitan monster itu. Gurunya tahu bahwa sang mata merah telah ditemukan dan akan mencari bola mata hitam guna membuka gerbang neraka ke bumi. Scene berpindah di hutan. Terlihat seorang pemburu sedang mengejar hewan buruannya. Namun langkahnya terhenti ketika ada seseorang menepuk bahunya. Terlihat ia sedang menuju ke tepian jalan dan masuk ke dalam hotel. Dengan tubuh yang basah, kini ia telah berada di ruangan yang berisi pasangan. Dan di pagi hari berita kematian pasangan tersebut tersebar, hingga pihak polisi datang. Pria ini adalah detektif bernama Kim Ho Tae. Namun yang aneh, si pemburu atau pelaku pembunuhan itu ikut mati di tempat kejadian. Sedangkan teman wanita korban dinyatakan telah menghilang. 지갑하고 소지품을 그대로 두고 왔어요. CCTV에 사건 직후 모텔을 나가는 모습이 찍혔습니다. Kembali ke Seong, yang mana di dalam mimpinya sang guru meminta dirinya membawa peti sarira ke salah satu muridnya yang bernama Sehua. Di keesokan harinya, tanpa disangka sang guru sudah dalam keadaan mati. Seong lalu mulai membawa peti sarira dan menanyakan alamat Sehua. Lalu mulai pergi berjalan mencarinya. Hingga sampai di stasiun, Seong yang lalai tanpa sengaja menghilangkan peti sarira dan melihat wanita cantik yang mendatangi dirinya sambil membawa petinya lalu pergi menghilang. Berjam-jam dia mencari dan akhirnya ia menemukan rumah biksu Seonhwa. Di dalam ia mengatakan bahwa peti sarira telah menghilang. Scene pun berpindah ke sebuah terowongan. Terlihat pria pengantar makanan melihat seorang wanita berdiri di dalam terowongan.
Ia adalah wanita yang hilang di dalam hotel. Kini sang mata merah telah menggunakan 4 tubuh manusia. Kembali ke Seonhwa. Dirinya tahu maksud kedatangan Seong adalah untuk menemukan 7 orang dan seorang wanita cenayang yang akan digunakan oleh si merah. Seonhwa segera mencari cenayang itu dan bertemu seorang pria yang mengatakan bahwa cenayang itu telah pindah. Di tempat yang lain, detektif menemukan kembali mayat wanita yang hilang 2 hari yang lalu, dengan kondisi yang juga telah membusuk. Seonhwa yang kini telah kehilangan jejak sang cenayang, segera dia bersama Seong mencari ke semua rumah cenayang di daerah itu. Ketika mencari, Seonhwa melihat berita pembunuhan di terowongan. Dengan segera dirinya melihat ke lokasi kejadian. Namun dia dipergoki oleh detektif Kim yang curiga terhadapnya. Detektif langsung berusaha menangkapnya, namun detektif itu gagal. Seonhwa berhasil kabur tetapi petanya terjatuh. Di tempat lain, Seong akhirnya tiba di salah satu rumah cenayang. Lalu tiba-tiba pintu rumah itu pun terbuka. Seong mencoba masuk dan bertemu dengan wanita yang sebelumnya ia lihat membawa peti sarira di stasiun. Wanita itu bernama Airan. Setelah dari kediaman Airan, Seong bertemu dengan gadis muda dengan senyuman yang mengerikan. Gadis itu melihat Seong lalu pergi meninggalkannya. Ternyata si mata merah telah menggunakan 5 tubuh manusia. Seong yang ketakutan mulai menjelaskan apa yang tadi dia lihat dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan cenayang bernama Airan. Seonhwa tahu bahwa cenayang itu yang dia cari. Segera Seonhwa meminta Seong untuk pergi, karena kini ia akan pergi membunuh cenayang itu, lalu menghentikan siklus si mata merah. Seon menolaknya. Namun hal itu tidak menghentikan langkah Seonhwa. Seon yang tahu niat Seonhwa akhirnya menyusul langkahnya dan mencoba menyelamatkan Airan. Seonhwa yang tiba akhirnya tidak menemukan cenayang itu. Malah dirinya bertemu dengan detektif Kim. Dan lagi-lagi detektif mencoba ingin menangkapnya. Namun sial, detektif malah diserang oleh gadis muda yang dirasuki oleh si mata merah. Melihat itu, Seonhwa mencoba mengikuti gadis muda itu untuk membunuhnya. Namun sayang, si merah berpura-pura di hadapan rekan polisi detektif Kim Ho, yang mana tanpa polisi itu tahu bahwa di belakangnya adalah monster. Dengan segera polisi itu diserang, dan kini si mata merah telah berpindah ke 6 tubuh manusia. Meskipun coba melawan, nyatanya Seonhwa bukanlah tandingannya. Si merah bahkan mengarahkan Seonhwa ke Gunung Bok untuk mencari cenayang itu. Di tempat lain, detektif Kim yang siuman akhirnya melihat sosok wanita di dalam rumah. Wanita itulah cenayang yang sebenarnya. Dan sosok Airan yang bersama dengan Seong adalah perwujudan dari peti sarira si hitam. Dalam kuil, si merah pun bicara dengan biksu, bahwa kini murid-muridnya lah yang akan membawa peti sarira dan akan membuka si hitam itu sendiri. Jadi selama ini Seong telah diberdaya oleh Airan dan dirinya selalu bersama dengan peti sarira, namun tidak menyadarinya. Seonhwa yang tiba tahu maksud si merah. Akhirnya ia menyiapkan jebakan, lalu segera membuat pelindungan pada baju Seong. Dia tak mau segel keduanya terlepas dan membuka pintu neraka. Hingga malam Seonhwa terus membacakan mantra. Lalu monster itu pun tiba.
Segera Seonhwa membacakan mantra pengusir iblis. Namun dia salah. Tubuh manusia terakhir adalah tubuh manusia yang bertugas menjaga batu Sarira itu sendiri. Atau dengan kata lain, monster merah membutuhkan tubuh Seong bukan dirinya. Karena Seonhwa telah pergi dari kuil dan menolak menjadi biksu. Di bawah pengaruh merah, Seonhwa diminta untuk menembak kepalanya. Dan Aeran diminta untuk membuka baju mantra yang digunakan oleh Seong. Tiba-tiba Seonhwa menembak si merah. Namun tembakan itu tidak berdampak apapun. Seonhwa mencoba menahan si merah dan meminta Seong untuk pergi lari membawa peti Sarira. Namun tetap mereka bukanlah tandingannya. Kini sang merah telah mendapatkan tubuh Seong. Detektif yang datang pun akhirnya harus terbunuh. Dengan tubuh Seong, si merah membuka segel peti Sarira dan melepaskan si hitam. Seonhwa datang dan menahan tubuh Seong. Dia terus memegangi wajah Seong dan tanpa si merah sadari, Seonhwa menuliskan mantra penukar jiwa yang membuat si merah berpindah ke dalam tubuhnya. Seong yang mulai tersadar akhirnya melihat Seonhwa yang mulai berubah. Dengan segera ia mengkapak kepala Seon sebelum dia berubah seutuhnya dan mencegah keduanya kembali bersatu. Di akhir film, Seong kembali ke gurun dan meletakkan si merah ke dalam peti Sarira dan menyegelnya kembali. Dan film The Ignite pun selesai.